Halo semuanya, selamat datang kembali di Veil of Shadow, tempat di mana kisah gelap, dunia hitam, dan pilihan hidup yang salah terlihat terlalu nyata untuk sekadar cerita. Malam ini kita akan mengikuti perjalanan seorang gadis polos dari kampung yang datang ke ibu kota hanya dengan satu tujuan, menyelamatkan keluarganya. Tapi siapa sangka, kota ini justru mengubahnya menjadi sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak pernah bayangkan. Ini bukan kisah tentang benar dan salah, ini kisah tentang bertahan hidup. Kisah ini dimulai di tengah malam di sebuah sudut kota. Beberapa pria tampak tersenyum sambil melakukan transaksi. Bukan transaksi biasa, ini transaksi narkoba. Uang berpindah tangan, barang dicek dengan teliti. Namun tiba-tiba, semua rencana mereka berantakan. Transaksi itu ternyata jebakan polisi. Para pelaku langsung dibekuk tanpa perlawanan. Semua bukti harus tercatat. Jangan sampai ada yang hilang. Disinilah kita diperkenakan dengan penguasa wilayah gelap ini. Seorang bos mafia bernama Bos Chandra. Penampilannya nyentrik, karismatik, dan kejam. Saat mendapat kabar bahwa kurirnya tertangkap polisi, emosinya langsung meledak. Emang goblok si Martin. Sementara itu, cerita berpindah ke tokoh utama kita. Seorang gadis lugu bernama Kira. Wajahnya polos, aura kampungnya masih kental. Ia baru saja tiba di ibu kota dan memulai hari pertamanya sebagai pemandu karaoke di sebuah klub malam. Hari pertama yang seharusnya penuh harapan, langsung berubah jadi mimpi buruk. Kira mendapat tekanan dari pemandu senior bernama Anita, yang cantik, berpengalaman, dan penuh intimidasi. Beruntung, ada Sinta, satu-satunya orang yang peduli. Sinta menyelamatkan Kira, menenangkannya dan berkata, "Tenang aja, nanti juga terbiasa. Kamu punya modal." Lama-lama juga biasa kok. Kira. Belum sempat bernafas lega, muncullah Vino, ketua operasional klub malam itu. Dialah yang menentukan siapa layak bekerja dan siapa yang harus angkat kaki. Tatapan Vino langsung tertuju pada Kira. Gadis baru, polos, fresh, target empuk. Dengan dalih briefing, Kira dibawa ke ruangannya. Bukan pengarahan, melainkan penyalahgunaan kekuasaan. Aku briefing dulu ya. Yang lain siap-siap dong. Kira tak bisa melawan, hanya bisa pasrah. Namun situasi berubah saat Bos Chandra datang. Vino panik karena dia hanyalah kacung. Bos Chandra marah besar akibat paket narkoba yang gagal. Tanpa banyak bicara, bogem mentah pun melayang ke wajah Vino. Seribu butir. Di sisi lain, kurir yang tertangkap sedang diinterogasi. Polisi bernama Ardi menangani kasus ini. Namun sang kurir justru tertawa, mengaku hanya pion kecil yang mudah diganti. Bapak penyidik. Gue ini cuma kurir. Bukan siapa-siapa. Ardi menemukan sebuah kartu misterius di dompet kurir itu. Petunjuk kecil yang membawanya ke satu tempat, klub malam milik Bos Chandra. Kira pun menjalani malam pertamanya sebagai pemandu karaoke. Ia syok melihat dunia yang begitu berbeda dari kampung halamannya. Sinta membantu dengan memberikan pelanggan pertama. Usai klub tutup, semua dikumpulkan Bos Chandra. Ia mencari pengkhianat. Satu anak buah dihabisi di depan mata semua orang. Bagi Bos Chandra, loyalitas lebih mahal dari nyawa. Kira hancur mental. Ia ingin berhenti tapi teringat ibunya yang sakit parah. Tak ada pilihan lain. Iya, Bu. Kira janji mau cari uang buat kesehatan Ibu, yo. Ardi pun masuk ke klub sebagai penyamaran, namun misinya hampir terganggu karena matanya hanya tertuju pada Kira. Malam itu mereka dekat. Kira merasa aman untuk pertama kalinya. Namun kebahagiaan itu singkat. Adiknya, Kinan, menelpon. Ibunya masuk UGD. Ini ibu harus dirawat inap. Gimana ini, Mbak? Orang kampung di sini wes ra ono sing gelem minjemin duit. Bos Chandra merencanakan ekspansi.
Vino menyarankan ide gila, memanfaatkan para wanita sebagai kurir. Targetnya satu, Kira. Polos, muda, dan bersih dari catatan kriminal. Yang pasti, bos, dia harus seorang perempuan. Dengan uang segepok dan bujuk rayu, Kira setuju. Ia menjadi kurir siang hari, pemandu malam hari. Misi pertama berjalan lancar. Bos Chandra puas, Anita cemburu. Lu pinter. Pinter lu. Ikut gua. Oke, sono. Sebagai hadiah, Kira dipanggil ke kamar Bos Chandra. Ia kembali tak berdaya. Semua demi biaya pengobatan ibunya. Tak berhenti di situ. Anita dan kawan-kawan melampiaskan iri mereka. Tahu diri, sadar diri. Abis lo. Kira dipukuli sampai babak belur. Namun disinilah titik baliknya. Kira berubah. Ia tak lagi gadis lugu. Ia menjadi tegas, berani, dan licik. Ia bahkan mulai bekerja untuk dua bos mafia sekaligus. Bos Chandra dan rivalnya, Bos Marco. Kini, ia dikenal sebagai Madam R. Nggak masalah. Selama sebulan, bisnis berjalan lancar. Namun Bos Chandra mulai curiga. Produk asing beredar di wilayahnya. Eksekusi dimulai. Satu persatu anak buah dihabisi. Namun saat giliran Kira, Bos Chandra ragu. Terlalu percaya. Terlalu sayang. Saya bukan pengkhianat. Itu yang gue suka dari lu. Sementara itu, Sinta ditangkap oleh Bos Marco. Dan yang paling kejam, Kira diperintahkan menghabisi sahabatnya sendiri. You know her, right? Just finish it. Dengan hati patah, Kira melakukannya. Nanti pasti akan ada di posisi gue. Selamat datang di ibu kota. Sebagai gantinya, hidup Kira melanjak. Rumah mewah, uang bertumpuk, keluarga pindah ke kota. Namun, jiwanya kosong. Tapi aku harus tetap waspada. Hingga suatu malam, Bos Chandra mempersembahkan Kira kepada tamu luar negeri bernama Black Mamba. Kira kembali pasrah, kembali kehilangan dirinya. Kira, come on. Dan disinilah kita berhenti, untuk sementara. Dari gadis kampung menjadi ratu dunia gelap. Dari korban menjadi pelaku. Menurut kalian, apakah Kira masih punya jalan untuk kembali atau justru semakin tenggelam dalam kegelapan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian ingin lanjutan episodenya, jangan lupa subscribe Veil of Shadow. Karena di sini, tak semua bayangan datang tanpa alasan. Saya pamit, sampai jumpa di kisah gelap berikutnya.